Selamat pagi sahabat Intips, jumpa lagi dengan Miss Lizzy di podcast Intips, inspirasi, talenta, inovasi, prestasi Sariputra. Ya, hari ini kita kedatangan Bante, yaitu Bante Nyana Maitri Mas Nawira sebagai anggota pembina dan Bante Sadanyana Mahatera. Oke, kita beri salam dulu. Nama budaya Bante. Nama budaya. Oke, nah hari ini juga saya didampingin oleh Pak Diarto. Oke, nah tentunya hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai apa ya, ini pasti sahabat Intips penasaran. Nah, saya perkenalkan ya. Jadi Bante Sadanyana ini adalah Bante menciptakan lagu-lagu Buddhis. Ya, dari lagu anak-anak ya Bante ya, lagu dewasa, dan sudah ada sekitar 80-an lagu yang sudah diciptakan. Nah, kita mau ngobrol sedikit nih, oke? Bante, selamat pagi Bante. Selamat pagi Lisya. Sudah lama kita tidak berjumpa ya Bante. Betul sekali. Oke, mungkin terkait dengan apa yang sudah Bante lahirkan di dunia Buddhis ini ya Bante. Maksudnya banyak sekali lagu-lagu yang sudah Bante lahirkan, ciptakan gitu. Nah, sebenarnya Bante, apa tantangan utama dalam mempertahankan nilai spiritual lagu Buddhis di tengah arus musik yang udah bisa dibilang arus musik ini udah banyak beragamnya Bante? Itu gimana kalau menurut Bante? Iya, terima kasih pertanyaannya Lisya. Jadi mungkin saya flashback sedikit ya sebelum ke era digital ini. Iya. Jadi saya dari awal punya pemahaman bahwa lagu-lagu Buddhis itu adalah seperti yang lain sebagai pintu orang mengenal Dhamma. Atau dengan kata lain, lagu Buddhis adalah pintu Dhamma. Kan ada orang bisa kenal Dhamma lewat lihat orang pindah patah, lewat orang lagi meditasi. Dan saya memahami bahwa dengan mendengarkan lagu Buddhis atau menyanyikan lagu Buddhis, orang jadi mengenal ajaran Buddha. Kita berharap mereka pelan-pelan akan jadi mau tahu, jadi belajar. Dan ternyata memang secara ya sesuai kebutuhan, nyanyian Buddhis itu ya efektif sih sebetulnya untuk membantu orang jadi kenal Dhamma. Nah, karena ini sifatnya lagu, memang musik itu harus disesuaikan kebutuhan di saat atau di waktu yang dibutuhkan ya. Ya, kalau tadi tantangan spiritual di era digital ya memang kalau kita bicara tantangan ya, karena di setiap zaman ada tantangannya. Kalau lagu itu kekuatan syairnya kurang ya, pesan spiritualnya kurang, akhirnya kalau terlalu kuat hanya di musiknya, terlalu kuat di di musiknya, di melodinya, mungkin jadi menyentuhnya di bagian luar ya. Senang secara pendengaran, listeningnya enak gitu, tapi menyentuh ke hatinya bisa kurang gitu, ya. Jadi tantangannya sebuah lagu itu harus kuat di pesan moralnya, di syairnya, dan ya seperti pengalaman saya, lagu itu harus mudah diingat syairnya, kemudian mudah diikuti lagunya ya, jangan susah-susah. Dan pesan moral tadi, kekuatan dari syair, pesan syair itu yang harus betul-betul sampai ya. Jadi kuncinya yang menurut saya salah satu, kita menciptakan lagu itu harus dari hati supaya sampai ke hati. Jadi bukan sekedar latah, aku kepengen bikin lagu lah gini-gini, zamannya bikin lagu. Kalau hanya motivasi seperti itu, saya rasa kurang kuat ya. Jadi sekarang ini juga ya orang harus bisa menggunakan media, bagaimana lagu-lagu ini bisa menyentuh ya. Ya tinggal pandai-pandai kita sendiri sih.
Iya. melihat ya mengikuti zaman gitu ya. Membaca situasi juga. Ya seperti itu. Saya rasa itu ya. Oke. Nah, kayak zaman sekarang ini kan memang musik udah beragam ya, Pak Diarto. Kemudian banyak memang peran lagu ini, kalau terutama lagu Buddhis, Bante, menjadi, ini contohnya nih, saya nih sebagai seorang guru, Bante. Jadi terkadang saya menyampaikan pesan saya ke anak-anak, apalagi terutama anak TK. Lebih gampang, Bante. Contohnya nih, bagaimana kita terkadang meditasi itu mengajarkan kita konsentrasi, tapi terkadang anak-anak kan belum memahami itu. Kadang saya memakai lagu, Bante, gitu. Jadi cara belajar, cara penyampaian ke mereka terkadang lebih klik, lebih masuk, lebih cepat. Nah, tapi memang kalau untuk yang dewasa ini terkadang juga agak ini ya, tadi agak sebagian dari mereka lebih mengenalkan lagu pop, lagu umum gitu. Kita mau suruh mereka putar lagu Buddhis, terkadang mereka kayaknya yang antara mau sama enggak. Ini kan terkadang begitu nanti anak-anak sekarang kan K-pop terutama lagu Korea gitu. Nah, bagaimana nih caranya, Bante, agar mereka pun juga tersentuh, juga ingin mengikuti bagaimana ketika kita adalah seorang Buddhis, ya kita harus mengetahui lah lagu Buddhis, menyanyikan lagu Buddhis seperti itu. Ada nggak saran bagaimana kita masuknya ke anak-anak remaja ini, Bante? Ya, ini juga tantangan tersendiri ya bagi pelaku, apa bahasanya ya, pelaku seni Buddhis ya. Iya. Karena begini, kita harus menyadari bahwa sekarang ini yang berkarya mencipta lagu-lagu Buddhis ini, mereka orang-orang yang punya kesadaran betapa kita harus berkontribusi nyata dengan kemampuan yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu, terutama lewat lagu, supaya bisa menyentuh anak-anak Buddhis kita. Iya. Tetapi masalahnya adalah bahwa para pencipta lagu Buddhis, para seniman Buddhis ini yang berkecimpung di lagu-lagu Buddhis, sebagian besar dari mereka bukan profesional, bukan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan musik, dan ya kelasnya bukan kelas dunia ya, beda dengan pencipta lagu rohani lain ya, atau dengan lagu-lagu umum yang memang itu sudah mereka punya background yang dari awal udah pendidikannya musik, pendidikannya seni, dan mereka itu sebagai mata pencaharian ya. Ini juga tantangan tersendiri. Jadi kadang-kadang kualitas lagu kita, kualitas musik kita mungkin karena agak ketinggalan zaman atau kurang ikuti selera. Ya, salah satu keterbatasan kemampuan dan kepekaan kita. Ya, oleh karena tidak berangkat dari background seorang katakanlah ya sarjana seni, sarjana musik, bukan dari sana ya. Namun demikian mereka sudah melakukan yang terbaik di eranya, di masanya. Nah, sekarang memang tugas para orang-orang yang bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan lewat seni ini memang harus banyak yang terlibat ya. Iya, betul. Khususnya orang-orang yang memang punya kesadaran ingin memajukan agama Buddha lewat seni Buddhis ini. Syukur-syukur mereka yang punya latar belakang seni yang kuat. Nah, misalnya kayak di Malaysia tuh ada Imeo ya. Iya. Beliau itu punya konsep yang jelas karena beliau itu pertama memang backgroundnya, latar belakangnya orang seniman. Dia ngerti seni dan dia melihat seni ini sebagai pintu dharma, dan dia mencipta lagu Buddhis bukan sekedar untuk bernyanyi, tapi dia juga melalui lagu-lagu Buddhis dia mengajak orang berkebaktian lah ya. Kalau aku lihat beliau membuat album lagu Buddhis tuh terkonsep ya. Misalnya di satu album, dari pertama dia mungkin bicara tentang Wandana, terus ke Tisarana, puji-pujian, ada Manggala Sutta, ada Ratana Sutta,
sampai nanti terakhir ada Pelimaan Jasa gitu. Jadi ketika dia mutar satu album itu kayak orang lagi sembahyang, tapi orang nggak tahu. Iya. Merasa sedang bernyanyi. Dia juga musiknya terkonsepnya karena ngerti ini lagu Buddhis, lagu spiritual. Dia tidak mau lari dari pakem ya. Artinya jangan sampai kekuatan musiknya mendominasi dengan spirit lagunya gitu. Jadi walaupun ada kesan sentuhan modern, musik-musik modern, tapi nilai spiritualnya lebih kuat. Nah, tapi sesuai tantangan tadi ya, kalau Alicia bilang tantangan zaman sekarang nih, musik ada K-pop, ada musik-musik modern, ada mungkin R&B, ya, lain-lain, mungkin ada hip-hop apa gitu. Ya, kalau ada yang bisa melakukan itu ya silakan ya. Tapi kalau saya melihat lagu Buddhis itu hanya salah satu sarana pendidikan, bukan segalanya. Artinya ya, kalau lewat lagu-lagu ini orang masih belum tertarik, mungkin lewat pintu lain gitu. Artinya kita jangan berpikir bahwa harus lewat pintu lagu ya. Jangan. Karena ini salah satu saja ya. Lagu itu salah satu pintu untuk orang mengenal Dhamma. Nah, beberapa orang lihat orang lagi, misalnya orang lihat Pindapata kayak Tudong misalnya kemarin, orang tersentuh tuh, jadi ingin belajar Dhamma. Ada yang lihat orang film Buddha di TV, orang lihat film Sunggokong, orang jadi pengen belajar Dhamma. Itu semua kan pintu ya. Iya. Atau kalau ada yang lihat orang lagi pradaksina, itu setting pradaksina di Moro Jambi, orang tersentuh. Jadi artinya apa ya? Ya kalau bisa memang lewat lagu-lagu ini, dari sisi musik, dari sisi lagu, orang bisa ngikuti zaman ya syukur. Iya benar. Tapi kita memang sadar sampai hari ini yang saya lihat, yang saya kenal ya, pencipta lagu Buddhis kita kebanyakan hanya digerakkan oleh karena kesadaran dia ingin berbuat sesuatu untuk agama Buddha. Rata-rata dari mereka bukan backgroundnya dari sekolah seni, sarjana seni, yang kelasnya ada pemusik dunia, bukan gitu ya. Itu juga kendala sih. Mungkin kalau yang berkarya seperti ini, ya kelasnya kayak Jodie Foster atau kayak saya apalagi itu ya, mungkin beda ya. Jadi itu yang saya rasa itulah. Iya. Ya, Oke. gitu. Oke. Untuk Su Secing gimana nih? Gimana? Nih, untuk penyebaran lagu Buddhis nih, Suhu, masih mampu nggak menyentuh ke aspek batin dan spiritual? Masih mampu. Masih mampu ya. Kenapa tidak? Oke. Ya. Memang sekarang pengaruh lagu itu ya pengaruh lagu umum. Oh, yang lagunya apa? Yang bikin semangat. Iya. Nah, kan kita kan Buddhis ada ini satu lagu yang semangat. Saya setuju lagu itu ya harus membawa semangat punya. Tapi ada juga yang slow. Nah, slow itu kata-katanya apa dulu kan harus tahu. Ya, semangat itu untuk apa, orang lagi susah ngelakuin lagu itu harus semangat ya. Nah, gara-gara saya dengan lagu gitu, lagu bisa membantu loh menenangkan pikiran kita, hati kita. Nambah dengan lagu-lagu ini. Ya lagu-lagu umur, lagu zaman dulu. Saya setel bikin orang tua senang langsung. Wah, ingat masa lalunya. Ya. Jadi lagu itu harus kita ciptakan terus, jangan bosan. Iya benar. Nah, harus kita lihat lingkung dunia bagaimana, kita harus bisa menyesuaikan juga lagu Buddhis itu. Jadi kita harus lihat untuk anak-anak sekolah minggu lagunya apa. Anak-anaknya. Tadi nih satu-satunya pencipta lagu Buddhis anak-anak di Indonesia.
Iya. Lagunya tidak bosan punya, gampang Ya dipahami. itu dan juga gampang Nah. dipahami. Iya kan? Contohnya anak yang baik kan. Nah, tiap hari mau pagi ke wihara. Nah itu saya sering. Kalau kita Gampang masalah dicerna. dulu saya sering nyanyi. Ya dia anaknya pemalu. Nah, malu-maluin. Kan gitu. Ya. Nah, itu bagus. Jadi ada kita juga untuk anak-anak juga. Nah, apalagi kita ke Paten Wihara itu penting disediakan lagu. Iya. Lagu Buddhis itu banyak. Lagu Buddhis Mandarin itu banyak. Kebetulan saya koleksi lagu Buddhis Mandarin, lagu Buddhis Indonesia. Lagu Sadayano saya ada semua lagu dia. Anak-anaknya. Ya menyentuh semua lagu anak-anak. Tentang Katina, tentang Asarda, Iya, Waisak. tentang Waisak, tentang meditasi. Ya kan? Nah, jadi lagu saya ini memang ya mendukung orang pencipta lagu. Yang mana kita orang Indonesia kan, yang cara yang tadi sampaikan, yang pencipta lagu ini kan memang nggak ada background yang betul-betul ya sekolah seni, musik, Buddhis apa nggak ada kan. Wah pengen baik, ciptain lagunya. Satu sudah selesai. Jadi yang penting coba kita cari orang supaya nggak bosan gitu loh. Iya. Terus ya hari harus cari orang nanti satu khusus yang ngurusin bagian tentang cipta lagu-lagu Buddhis untuk di Indonesia ini. Oh zaman ini kita stop ciptaan. Bayangin anak-anak muda bisa mendengar lagu Buddhis kita. Wah nggak kalah lagu Buddhis kita, keren juga nih. Ya kan? Wah semangat mendengar lagu ini nih. Wah happy. Ya kan? Lagi lama-lama sebuah lagi bangun langsung dah. Kenapa tidak kan lagu Buddhis tapi yang Buddhis kalau lagunya semangatnya kita khusus lagu Buddhis yang benar-benar spiritual kan harus bisa bedain. Ada umumnya sedikit jadi orang bisa ya goyang nggak perlu nggak masalah. Sebenarnya dia senang. Tapi kalau bisa senangnya ya dengan yang sebentar. Ya, bahagia itu yang kita cari kita ciptakan. Iya. Nah jadi malu kita dengan lagu Buddhis. Itu lagu Buddhis paling gampang paling bisa mengena beragama Buddha salah satu mendengar lagu Buddhis salah satunya itu bisa. Menurut saya bisa, kita harus yakin. Cuma ada nggak orang yang mau peduli? Benar. Dan selalu kan memang lagu Buddhis ini pasti selalu ada cerita ya. Suhu ya di dalam lagu itu mudah disampaikan dan memang saya lihat sih juga kayaknya semakin kesini lagu Buddhis juga semakin banyak ya Bante. Nah, bisa. Udah semakin banyak ceritain gitu. Ya itu badan apa? Siapa itu Bante? Enggak badan apa? Biasanya dia bisa lagu juga dia. Oh gitu. Nah lagu apa nih? Anggimala tentang apa nih? Anak Patandika ya. Jadi bikin lagu itu katanya. Nanti boleh cari dia suruh sini. Iya. Luar biasa. Bangsa itu ada senangnya musik lagu pada bangsa. Nah dia bisa ciptain lagu juga tapi yang nggak banyak lah. Oke. Ya. Jadi bagi saya harus kita ciptakan lagu-lagu Buddhis yang terbaru, yang membuat orang lebih semangat mendengarnya. Ini bebas kita lah semua. Baik sih. Ini ada sangat menarik ini, sangat menarik. Karena kita bicara seni nggak terlepas dari tantangan. Iya. Sekarang kita lihat di kebaktian, di puja bakti itu sudah hampir nggak terdengar lagu-lagu yang dinyanyikan. Gitu. Ini kan bukan tantangan yang harus kita menjadi satu tantangan depan bagaimana lagu Buddhis itu bisa bangkit disenangi oleh baik itu anak-anak, kaum remaja maupun orang tua. Termasuk nanti Suhu bisa dijelasin liangking itu juga seni. Tapi kenapa di kalangan anak-anak remaja itu agak kurang begitu menarik? Pertanyaannya, apa tantangan sih? Ya, ini kan bukan tantangan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi tantangan yang seperti baik itu dalam segi lagu maupun kalau sudah dilihatkan kan anak-anak muda-mudi itu kok agak kurang begitu menarik. Silakan. Oke, mungkin saya jawab dalam konteks lagu dulu ya. Kalau liangking nanti setting. Kalau saya mungkin lebih ke apa yang saya lakukan aja ya. Memang ini menghadapi tantangan seperti ini dibutuhkan kesadaran kepedulian setiap pengurus wihara, baik dari pengurus wihara maupun pengurus organisasi yang bersangkutan. Termasuk kayak di wihara saya di Dharma Bakti, saya termasuk yang sangat peduli dan saya turun tangan
saya interaksi, saya komunikasi dengan seksi kesenian, tim kesenian Wihara Dharma Bakti, termasuk juga kita akhirnya bentuk pelatih vokal, kita panggilkan profesional kayak Citra Swastika untuk melatih anak-anak. Kemudian nanti setiap hari-hari besar kita tampilkan, setiap ada acara tampil. Kalau hari Minggu yang ada acara khusus juga tampil, itu sebagai salah satu cara supaya lagu-lagu kita ini tetap dinyanyikan dan anak-anak ini senang bisa menyanyi, terus disupport sama wihara gitu. Itu salah satu yang sudah kita lakukan dan sampai hari ini itu antusiasnya luar biasa. Kebetulan juga saya memang karena ya di bidang lagunya, walaupun tidak setiap tahun bikin ya, tapi ketika ada permintaan kadang-kadang saya kalau lagi mood bikin. Dan sebetulnya ya kalau mau di data ya lagu Buddhis kita kan banyak sekali ya. Tinggal musiknya aja dirubah, sebetulnya di arrangement baru kan bisa. Lagu saya itu beberapa kayak lagu Sungguh Indah atau lagu Anak Yang Baik itu musiknya diganti-ganti sesuai kebutuhan, itu jadi menarik ya. Topiknya sama, lagunya sama, musiknya beda, penyanyi beda, itu udah Beda lagi. kesannya udah beda. Memang pintar-pintarnya kita ya meramunya, mengolahnya gitu. Nah, tapi memang tadi kepedulian dari setiap pengurus itu perlu. Kalau hanya penyanyinya saja, pemain musiknya aja ya agak susah. Pengurus wihara harus nih. Contoh di tempat saya begitu. Saya sendiri terjun, pengurus wihara terjun, ya apa yang mereka butuhkan, ya misalnya alat-alat musik mereka butuh, kita beliin, kita adakan gitu ya. Kita bikin grup musiknya punya, vokal grupnya ada gitu. Itu membantu sehingga setiap ada acara selalu ada yang baru gitu. Bagus. Termasuk kayak tadi lagu-lagunya supaya menarik, supaya anak-anak sekarang bisa ngikutin. Seperti Susiati bilang, selain musiknya dirubah, disesuaikan kebutuhan, ya lagu-lagu itu kan mencerminkan suasana ya. Juga ada pesan-pesannya. Memang ada lagu yang sengaja kita bikin lagunya senang, lagu-lagunya senang, iramanya yang gembira. Ada juga lagu yang memang bertema ceritanya bukan kegembiraan tapi perenungan, ya kita bikin sesuai lagunya seperti itu. Sesuai lagu Trisuci Waisak gitu, adit ke perenungan ya. Kayak lagu apa itu Ibuku, lagunya lagu senang, lagu Sujudku itu lebih ke bakti ya, masih namanya yang sedih kita betul ya betul gitu. Memang disesuaikan. Jadi kalau saya kalau banyak yang terlibat Pak ya, banyak yang terlibat. Kalau banyak orang sepakat bahwa lagu-lagu Buddhis adalah sesuatu yang penting yang bisa memberi pengaruh bagi perkembangan agama Buddha. Hal itu juga penting untuk membantu anak-anak betah di wihara. Maka seni Buddhis ini, lagu Buddhis ini ya harus benar-benar dihidupkan gitu. Kalau yang terlibat 1-2 orang ya susah. Kalau menurut saya begitu ya. Mungkin sesuatu. Sebelum ke Sui, ini masih dalam lagu konteks. Kira-kira seberapa penting sebuah sekolah atau wihara untuk membangun sanggar seni, untuk membangkitkan minat-minat baik itu generasi muda maupun para siswa, karena ini juga akan menyangkut bagaimana talenta anak-anak ini akan berkembang di sana. Kalau seberapa penting, dan itu menurut saya penting sekali dan pengaruhnya besar ya. Kita di Wihara Dharma Bakti ya, sejak ada pelatihan vokal yang resmi ya, itu minat anak-anak banyak. Ternyata anak-anak kita yang bakat nyanyi itu banyak dan orang tuanya support ternyata. Dan anak-anak senang ketika anak-anaknya punya kegiatan positif. Anak-anak jadi belajar disiplin, mengatur waktu kapan belajar, kapan ini untuk bernyanyi. Anak-anak juga jadi kecil jadi ngerti tentang menyanyi yang benar, nggak asal nyanyi, menghayati, ngerti jenis musik, ngerti suara 1, suara 2 dan macam-macam. Terus belajar nggak ego. Kalau sudah latihan vokal itu kan mereka belajar kerjasama sama yang lain, nggak menang-menangan, bukan kompetisi, tapi vokal grup gitu.
Jadi mereka belajar juga berbagi. Banyak sekali nilai-nilai yang dipelajari. Juga dulu zaman kita aktif ya, waktu pengurus kita selain seni nyanyi sama musik, kita juga ada fragmen, kita bikin ada lenong, karena di Jakarta identik dengan lenong ya, kita ajarin lenong. Ternyata itu menarik sekali. Cerita tentang kelahiran Siddhartha, cerita murid-murid Siddhartha ditampilkan secara lenong, itu menghibur. Ada pesan moralnya bagus, tapi ditampilkan dengan cara lenong jadi santai gitu. Apalagi kalau gaya Betawi kan yang nyablak, yang apa adanya gitu ya. Jadi bagus gitu. Artinya pembabaran Dhamma nggak harus lewat ceramah, termasuk lewat lagu dan lewat seni yang lain, termasuk tadi ada fragmen, ada lenong. Itu pengalaman saya begitu. Anak-anak jadi belajar, mau nggak mau belajar riwayat hidup Sang Buddha dan macam-macam begitu. Jadi menurut saya berapa penting sanggar seni itu menurut saya penting sekali. Kalau bisa memang di setiap wihara adalah kegiatan seni itu disupport, apalagi di sekolah-sekolah. Itu wadah ya. Anak-anak kalau belajar seni itu ngasah perasaan dia, belajar menghayati, belajar gak ego, belajar ya banyak hal lah lewat seni. Ya menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Silakan Su. Apa tuh? Tadi bagaimana supaya Liangkeng menjadi Generasi muda itu Mau. tertarik. Iya, tertarik dengan Liangkeng Zuhu. Ya mudah itu mah. Satu, orang wihara pun ada peduli nggak tentang itu. Harus digerakkan. Mari kita gerakan itu. Pertama apa? Harus ada orang peduli. Satu, mau mengajar ya di sekolah minggu, di kebaktian remaja. Nah, umpamanya Liangpeng, ayo kita baca nih apa Lusang Candu, apa artinya kata pedupaan, bagaimana cara berdirinya, kan dijelasin dulu. Nah, dengan irama yang syahdu, iri musik juga kan boleh pakai organ. Iya. Udah tentu ya happy, senang. Terus ada baca mata dan artinya, kita jelasin ini gunanya itu apa, nanti kamu lebih kuat dulu, lebih bisa semangat belajar, ini dapat perlindungan dari membaca mantra ini gitu loh. Nah, itu perlu dijelasin. Udah, habis kita melapor nama Buddha, nama Bodhisattva Kuan Yin, nah sambil duduk meditasi, nah tentu kita memberikan perlindungan tirana pada beliau kan, dengan ya pakai irama itu kan, memakai musik, terus penyimpan jasa pakai musik, itu bisa. Cuma kadang saya nggak peduli. Itu aja, nggak tahu gitu loh. Padahal mungkin anak-anak sendiri mau coba. Senang, ya. Nggak, jadi biar maksudnya baca parita terus. Anak-anak tuh sering yang kan itu bisa. Biar itu ada. bisa membantu. Jadi di anak tuh nggak bosan juga kan. Iya. Wah enak ya, lagunya musik. Anak kecil tuh senang juga lagu tape itu. Wah ada musiknya, saya senang. Biar ada Bisa. generasinya juga. Generasi ya. juga. Nah itu peduli, itu ada orang peduli. Peduli memikirkan loh. Nah, jadi saya rencana ya tahun ini harus bergerak. Oke. Ya, jadi tiap-tiap wihara saya sampaikan harus ada Liangpengnya. Kursi panjang, 10 menit cukup. Iya. Ya kan, lebih panjang. Iya. Diri dan disuruh duduk, itu kan senang dia. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan. Itu harus dilakukan. Oke. Nah semua tuh, ya kita nih, Buddha kita nih, semua tuh butuh lagu. Lagu bisa menyentuh hati, batin, bisa happy dengan lagu tersebut. Begitu lagu-lagu Dharma, lagu rohani kan bisa. Nah itu jadi ada orang peduli lah. Nanti mulai Sadayana bergerak lagi dia. Bagaimana menciptakan lagi lagu-lagu anak-anak itu kan, remaja, dewasa, nah mahasiswa, orang tua, ya, dan bahkan itu masih muda kan, terus, ya kan, itu salah satu membantu ya pengembangan Buddha Dhamma melalui lagu itu harus ada.
Oke, itu yang Ya, saya oke. sampaikan. Makasih Sobat D, makasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Intip Sari Putra. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik, kita hari ini telah selesai podcast Intip kita. Sahabat Intip, jangan lupa selalu subscribe dan like, share bagi ke teman-teman semuanya. Bye semuanya. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.